Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Studygram Fisika. Hari ini aku akan membahas mengenai materi kelas 10 yaitu gerak parabola. Langsung aja kita mulai ya. Sebelum itu, teman-teman yang suka dengan video ini bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tiap kali aku upload video terbaru, teman-teman akan dapatkan notifikasinya. Terima kasih. Oke, langsung ya kita coba bahas mengenai gerak parabola. Jadi gerak parabola ini merupakan resultan dari dua gerak, yaitu gerak arah mendatar yang termasuk GLD dan gerak arah vertikalnya termasuk GLBB. Perpaduan dari dua gerak ini akan menghasilkan gerak yang lintasannya berupa parabola, seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Jadi misalkan nih teman-teman melemparkan suatu benda dengan kecepatan awal tertentu yaitu V0 dan membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka lintasan yang kita peroleh akan berbentuk parabola seperti gambar ini ya. Karena gerak parabola ini termasuk gerak dua dimensi tadi ya, ada terhadap sumbu X dan ada terhadap sumbu Y, maka komponen kecepatan ini akan kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Untuk penguraian vektornya ya sama kayak penguraian vektor biasa ya, terhadap sumbu X maka kita sebut nanti dengan V0X, dan terhadap sumbu Y kecepatan awal ini menjadi V0Y. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana penguraian vektor untuk V0X? V0X karena berada di samping sudut ya, jadi dia berada di samping sudut, maka kalau kita uraikan menjadi V0 cos alfa ya. Sedangkan untuk V0Y menjadi V0 sin alfa. Nah, sekarang kita coba analisis dulu gerak parabola ini dilihat dari arah mendatar ya. Untuk gerak arah mendatarnya tadi, dia akan termasuk GLB atau gerak lurus beraturan. Konsep dari GLB ini adalah kecepatannya selalu konstan atau tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir selalu sama ya. Kecepatan yang mana? Yaitu kecepatan dalam arah sumbu X ya. Kecepatan awal yaitu V0X, dan juga kecepatan benda saat waktu tertentu ya, misalkan kecepatan benda setelah 2 detik, 3 detik. Nah, maka kecepatan dalam arah sumbu X nya kita sebut dengan Vx. Karena nilainya selalu tetap, berarti nanti nilai V0X akan selalu sama dengan Vx ya, sehingga nih bisa kita tuliskan Vx itu sama dengan V0 cos alfa karena nilainya sama dengan V0x. Nah, untuk menyatakan posisi benda dalam arah horizontal, kita gunakan rumus GLB biasa ya, X sama dengan P kali T. Karena ini arahnya adalah horizontal, ya P nya adalah P horizontal ya, Px. Dimana kalau kita uraikan X menjadi Px nya tadi V0 cos alfa dikali T. Nah, jadi ini menyatakan posisi benda pada saat T tertentu ya, atau setelah dilemparkan beberapa detik gitu. Selanjutnya kita analisis gerak parabola ini dari arah yang vertikal. Nah, kalau kita lihat nih dari arah vertikal berarti termasuk GLBB diperlambat ya, karena benda ini kan dilemparkan vertikal ke atas. Dari konsep GLBB bahwa kecepatan benda ini akan selalu berubah-ubah ya secara teratur. Nah, artinya apa? Komponen kecepatan pada arah vertikal ini nilainya selalu tidak konstan ya, selalu berubah hingga nanti ketika dia mencapai ketinggian maksimum kecepatannya akan sama dengan 0, karena kan geraknya ke atas nih, berarti geraknya
makin lama makin lambat, dan ketika di titik tertinggi kecepatannya sama dengan 0. Lalu benda bergerak turun hingga mencapai tanah. Jika kita bagi lintasan parabola ini menjadi 3 bagian ya, misalkanlah di sini titik A, pada saat maksimum misalkan titik B, dan ketika mencapai tanah itu adalah titik C. Nah, jika teman-teman ingin menghitung berapa tinggi maksimum yang dicapai benda, atau berapa lama sih waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum, maka teman-teman tinggal menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas ya. Nah, kita gunakan persamaan gerak vertikal ke atas ini, cuman kita tambahin variabel Y ya, karena tadi kan geraknya arah vertikal, berarti arah sumbu Y. Dimana kalau mencari kecepatan, maka rumusnya menjadi VY sama dengan V0Y minus GT ya, minus G ya, karena kan tadi GLDB diperlambat. Nah, karena tadi V0Y ini merupakan vektor ya, yang tadi kita uraikan ya menjadi V0 sin alpha, maka persamaan ini bisa kita ubah nih ya, kita ubah jadi seperti ini. Maka nanti kalian bisa tulis nih, VY itu sama dengan V0 sin alpha minus G kali T. Begitu juga untuk yang mencari posisinya ya, kalau dalam hal ini sama dengan ketinggian Y di sini. Maka kita bisa tulis Y atau H ya sama dengan V0Y nya kalian ganti jadi V0 sin alpha kali T minus setengah G kali T kuadrat. Nah, begitu juga untuk yang bagian bawah ya. Ini menjadi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. Tadi V0Y itu kan V0 sin alpha, kalau kita kuadratkan maka jadi V0 kuadrat sin kuadrat alpha ya, minus 2GY. Nah, sekarang kita mencari variabel waktu nih, karena di soal-soal umumnya yang sering ditanyakan itu adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum atau berapa tinggi maksimumnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan hubungan dari ketinggian maksimum ini ya, VY sama dengan 0. Ketika maksimum VY nya sama dengan 0, kemudian teman-teman tinggal substitusikan ke rumus yang ini, VY sama dengan V0 sin alpha minus G kali T ya. Nah, nanti kalau kita substitusi VY nya 0, maka kita dapat persamaan seperti ini. Nah, V0 sin alpha sama dengan G kali T, sehingga kalau kita cari T ya, maka rumusnya jadi V0 sin alpha dibagi G. Nah, di sini T nya adalah T maksimum ya, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kalau kita lihat dari gambar, T max ini sama aja T untuk lintasan dari A ke B ya. Jadi boleh nanti ini kita ganti jadi T dari A ke B ya, boleh T dari A ke B gitu. Nah, sedangkan untuk mencari waktu yang dibutuhkan benda dari awal bergerak hingga mencapai tanah, teman-teman bisa menggunakan analogi seperti ini. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah itu adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum ya. Dengan kata lain nih, dari waktu dari A ke C itu sama aja dengan waktu A ke B ditambah waktu B ke C. Waktu naik ditambah waktu turun ya, itulah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Nah, uniknya di parabola ini waktu naik itu sama dengan waktu turun ya. Makanya kalau dari persamaan ini T sampai tanah ini kalau kita buat T dari A ke C ya, T dari A ke C itu sama aja dengan T dari A ke B ditambah T dari B ke C. Nah, jadi jika teman-teman masukin ke rumus ini ya, dimana T max-nya tadi adalah V0 sin alpha per G, maka kita dapat persamaan seperti ini. T yang diperlukan untuk sampai tanah dari awal bergerak ya, itu sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Atau boleh di sini kita tuliskan T sampai tanah ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk lintasan dari A sampai C ya, atau THC.
Nah, sedangkan untuk mencari ketinggian maksimumnya ya, ketinggian maksimum atau di sini kita sebut dia Hmax ya. Atau boleh deh kalau teman-teman ganti dia jadi Ymax juga boleh, karena kan Y di sini menyatakan ketinggian ya. Nah, untuk mencari ketinggian maksimumnya, teman-teman bisa menggunakan persamaan GLBB yang ketiga ini. Nah, pertama yang ini ya, VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2GY. Nah, karena tadi maksimum ya berarti VY nya kita ganti 0 ya, sehingga nanti kita dapat persamaan seperti ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa itu sama dengan 2GY, sehingga nanti kita dapat nilai Y nya itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per sin kuadrat alfa per 2G ya. Jadi Y di sini adalah Hmax ya, sama dengan Hmax. Nah, atau ketinggian maksimum. Nah, bagaimana cara mencari jarak mendatar ketika benda itu mencapai maksimum ya? Nah, untuk mencari jarak mendatar atau nanti di sini XH namanya ya. XH ini adalah jarak mendatar ketika benda itu mencapai titik tertinggi. Nah, untuk mencari XH, teman-teman bisa menggunakan rumus jadi seperti ini ya, V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Atau kalaupun teman-teman nggak ingat rumusnya, ya kita pakai konsep biasa aja. Karena ini jarak mendatar, maka X itu kan konsepnya P kali T ya. Nah, teman-teman bisa langsung masukin P kali T. Cuman P-nya yang mana nih? Nah, ya, P yang kita gunakan adalah P yang mendatar ya, karena kan ini jarak mendatar. Maka kita gunakan Px di sini ya. T-nya yang mana? Maka T yang kita gunakan adalah waktu yang digunakan untuk mencapai maksimum. Ya, karena kan di sini kita mencari jarak mendatar ketika dia maksimum ya. Jadi boleh pakai rumus ini. XH sama dengan Px dikali Tmax. Atau kalau nanti di soalnya udah ada sudut ya, teman-teman bisa langsung pakai rumus jadi ini aja. XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Sedangkan untuk mencari ini yang terakhir ya, mencari R ya. R ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh benda atau jarak lemparan terjauh ya. R, jarak lemparan terjauh itu bisa dihitung dengan 2 kali XH atau 2 kali dari jarak A ke B ini ya, 2 kali XH ini. Rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya, yang SH ini tinggal kita kali 2 aja. Oke, inilah rumus-rumus umum ya yang harus teman-teman pahami sehingga nanti mudah mengerjakan soal-soal dari graf parabola. Biar kalian lebih paham, kita langsung bahas contoh soal aja ya.
Selanjutnya yang C, arah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second ya. Kita bisa menggunakan tangan alfa nih, atau sudut ya, karena arah itu dinyatakan dengan sudut. Jadi tangan alfa bisa dicari dengan VY per Vx. Tadi kita sudah dapat nilai VY nya itu adalah 50, sedangkan Vx nya adalah 80 ya. Maka tangan alfa sama dengan 5/8. 5/8 itu 0,625. Nah, ini masih tangan alfa ya, maka nilai alfa tan inverse dari 0,625 itu sekitar 32 derajat. Nah, itulah nilai alfanya ya. Selanjutnya yang D, mencari tinggi peluru saat T-nya sama dengan 1 second. Ini sama halnya mencari posisi ya, posisi peluru arah vertikal pada saat T-nya 1 second. Bisa menggunakan persamaan Y sama dengan V0Y kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, nilai V0Y tadi itu adalah 60 ya. Nilai V0Y nya 60. Karena T-nya mintanya 1 second ya, kita ganti T-nya 1 minus setengah G kuadrat. G-nya 10, T-nya 1 kuadrat. Jadi Y sama dengan 60 dikurang 5 kali 1, 5 ya. Jadi pada saat T-nya 1 second, ketinggian peluru itu 55 meter. Oke. Selanjutnya posisi peluru. Nah, kalau ditanya posisi, maka kalau tanya posisi ini berhubungan dengan posisi dalam arah sumbu X dan juga dalam arah sumbu Y ya. Kalau di arah sumbu Y kita sudah dapat tadi ya, nilai Y nya itu 55 meter. Maka untuk arah sumbu X nya, maka posisinya itu tinggal kalian cari pakai X adalah Vx dikali T ya, dimana nilai Vx ini sama dengan V0x. V0x itu tadi nilainya adalah 80 ya. Jadi 80 dikali V0x nya 80, T nya 1, jadi 80 meter. Sehingga posisi peluru itu ya pada saat T1 second adalah 55,8, ini koordinatnya ya, meter. Nah, itu posisi peluru saat T-nya 1 second. Selanjutnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, untuk mencari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi ya, yang VY ya sama dengan V0Y minus G kali T. Karena dia maksimum berarti V nya 0 ya, sehingga nanti dapat T maksimumnya itu V0Y dibagi G, atau V0 sin alfa dibagi G ya. V0Y nya tadi kita dapat 60, G nya kan 10, nah sehingga dapat kita T max nya itu adalah 6 second ya. Selanjutnya kecepatan saat dia maksimum ya, kecepatan saat tingginya maksimum. Nah tadi di awal sudah kita jelaskan ya, ketika dia mencapai tinggi maksimum maka VY nya udah pasti nilainya adalah 0 ya, sehingga yang ada hanyalah Vx. Jadi pada saat ketinggian maksimum, kecepatan yang ada itu adalah kecepatan arah sumbu X. Jadi Vx nya tadi sama dengan V0x, berarti nilainya adalah 80 meter per second ya. Itulah kecepatan saat dia maksimum. Selanjutnya yang H, tinggi maksimum ya. Tinggi maksimumnya itu teman-teman bisa menggunakan rumusnya langsung ya, dimana rumus tadi tinggi maksimum itu tadi bisa dirumuskan dengan V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per 2G. Nah, V0 nya kan ada tadi ya, V0 nya ada 100, atau boleh sih V0Y kuadrat per 2G gitu ya, biar lebih ringkas aja. Jadi bisa kita ganti V0Y kuadrat, V0Y kuadrat per 2G, dimana tadi V0Y nya itu kan dapatnya adalah 3, V0Y itu nilainya 60 ya, berarti sini 60 kuadrat dibagi 2 kali 10, nah 3600 dibagi 20 ya, jadi nanti diperoleh tinggi maksimumnya itu adalah 36 dibagi 2, 360 bagi 2, jadi 180 meter ya, jadi itulah tinggi maksimumnya. Selanjutnya, waktu untuk mencapai tanah. Untuk mencari waktu sampai tanah, kita bisa menggunakan konsep yang tadi ya. Waktu untuk mencapai tanah itu adalah 2 kali waktu mencapai maksimum. Nah, tadi waktu yang diperlukan untuk mencapai maksimum kan 6 detik ya. Jadi nanti untuk sampai tanah tinggal kalian kaliin 2 aja. 2 kali 6 jadi 12 sekon. Terakhir, mencari jarak terjauh lemparan, berarti R ya. R adalah, kalau mau pakai rumus jadi boleh, atau kita bisa, karena ini jarak mendatar ya, jarak mendatar terjauh, maka rumusnya tinggal V kali T. Nah, V yang kita gunakan ya Vx ya, sedangkan T nya adalah T sampai tanah, karena jarak terjauh lemparan dari awal bergerak sampai dia jatuh ke tanah itu namanya jarak terjauh. Vx nya tadi 80, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah tadi 12 second ya. Nah, 12 kali 8, 96, jadi 960 meter. Nah, itulah contoh soal yang pertama ya, penyelesaiannya. Semoga kalian paham. Biar lebih paham lagi, kita coba tambah satu contoh soal lagi ya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, ada sebuah peluru ditembakkan dari sebuah tempat yang tingginya 100 meter dari tanah dengan kecepatan 50 meter per second terhadap arah horizontal. Nah, ini perlu ditekankan ya. Dari soal ini dikasih tahu terhadap arah horizontal, maka terhadap sumbu X-nya. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, tentukan waktu untuk mencapai tanah dan jarak mendatar terjauh. Nah, teman-teman bisa menggambarkan soalnya seperti ini ya. Jadi, bayangkan ada sebuah benda yang dilemparkan dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Nah, ini sama dengan posisi awalnya. Berarti ini Y ya, atau posisi benda. Kemudian benda ini dilemparkan dengan kecepatan 50 meter per second terhadap arah horizontal. Berarti dilemparkannya lurus seperti ini. Nah, ya. Sehingga apa jadi di sini, kecepatan awal arah vertikal itu nggak ada, sehingga V0Y nya sama dengan 0 gitu ya. Jika G nya 10, maka ini yang ditanya, waktu untuk mencapai tanah dan jarak mendatar terjauh yaitu R. Untuk mencari waktu mencapai tanah, teman-teman bisa menggunakan persamaan posisi ya. Dari persamaan posisi di gerak parabola itu Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah dikali G kali T kuadrat gini ya. Nah, perhatikan teman-teman, benda ini mencapai tanah ya. Nah, berarti posisi benda itu ada di bawah acuan lemparan, karena benda ini dilemparkan dari ketinggian tertentu. Saat posisi benda berada di bawah acuan lemparan, teman-teman bisa menambahkan tanda minus pada posisi ini. Ya, tanda minus pada posisi menunjukkan kalau si benda ini
pada akhirnya berada di bawah acuan lemparan ya. Ini kan titik acuan lemparannya di sini. Nah, artinya benda berada di bawah acuan sehingga nilainya negatif. Nah, teman-teman tinggal masukin Y-nya itu minus 100 jadinya. Fenol Y-nya tadi 0 ya. Minus setengah, G itu 10, T-nya kita cari. Nah, sehingga nanti kita dapat ini minus 100 sama dengan minus 5T kuadrat. Sehingga T kuadrat kita dapat hasilnya 100 bagi 5 ya, 20 detik. T sama dengan akar 20. Akar 20 nanti kita dapat 2 akar 5 detik. Oke, itulah jawaban yang pertama, yang A, waktu untuk mencapai tanah. Kemudian yang B, jarak mendatar terjauh. Jarak ya mendatar terjauh berarti yang ini, yang R bisa kita cari dengan V kali T, karena R itu kan jarak sini ya. X sama dengan V kali T, jarak mendatar, maka di sini Vx yang kita gunakan, Vx kali T. Nah, untuk T nya adalah ya waktu yang diperlukan benda mencapai tanah. Nah, kita udah punya ya Vx kan sama dengan V0x ya, maka sama dengan 50. T sampai tanah tadi 2 akar 5. Nah, jadi teman-teman nanti dapat hasilnya itu 100 akar 5 meter. Itulah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh si peluru tersebut. Oke, demikianlah pembahasan soal dan juga penjelasan sedikit materi gerak parabola. Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga dong nyalakan loncengnya biar tiap kali aku upload video terbaru teman-teman dapatkan notifikasinya. Bagi kalian yang suka dengan video ini bisa like dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih. Selamat belajar.